Sebagai negara dengan kekayaan hutan tropis yang luar biasa besar, Indonesia punya peran yang penting banget dalam menjaga keseimbangan bumi. Tapi sayangnya, dalam beberapa dekade terakhir, luas hutan kita terus berkurang akibat aktivitas manusia. Nah, kondisi inilah yang kita sebut sebagai deforestasi, yaitu proses hilangnya kawasan hutan secara permanen, mulai dari pembukaan lahan, penebangan liar, sampai kebakaran hutan menjadi pemicu utamanya. Jika dilihat dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perjalanan deforestasi di Indonesia cukup dinamis. Di periode tahun 1985 sampai 1998, kita kehilangan sekitar 1,6 sampai 1,8 juta hektar hutan per tahun. Bahkan, angka ini sempat melonjak hingga 2 juta hektar di tahun 2000. Untungnya, dalam beberapa tahun terakhir, angka ini cenderung menurun. Berdasarkan data terbaru di tahun 2024, deforestasi neto kita tercatat sebesar 175,4 ribu hektar. Ini merupakan kabar baik, tapi kehilangan hutan kita tetap masih terjadi di setiap tahunnya. Berikut penyebab utama terjadinya deforestasi. Yang pertama, ekspansi perkebunan. Yang kedua, kebakaran hutan. Yang ketiga, penebangan liar. Serta yang terakhir, pertambangan ilegal. Deforestasi merusak ekosistem, mengurangi keanekaragaman hayati, dan mengganggu siklus air. Hilangnya hutan meningkatkan resiko erosi, banjir, dan mengurangi ketersediaan air bersih, serta memperburuk perubahan iklim global. Konflik dan tantangan yang dihadapi. Konflik sosial dan tenurial, di mana konflik lahan sengketa tenurial adalah perusahaan pemegang hak guna usaha atau HGU dan masyarakat lokal atau adat yang kehilangan akses lahan mereka. Yang kedua, adanya konflik gajah dan manusia. Fragmentasi habitat akibat deforestasi memaksa satwa liar seperti gajah keluar ke permukiman. Akibatnya, konflik fatal dan kerugian material. Yang ketiga, bencana alam. Hilangnya hutan meningkatkan resiko bencana ekologis seperti banjir dan erosi. Tantangan tata kelola dan penegakan hukum. Konflik kepentingan antara pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan pelestarian lingkungan seringkali menempatkan hutan sebagai objek eksploitasi. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW sering melepaskan kawasan hutan untuk kepentingan korporasi. Yang terakhir, kurangnya sumber daya untuk pengawasan di lapangan menyulitkan penegakan hukum. Deforestasi merupakan kondisi hilangnya hutan akibat penebangan, pembakaran, atau alih fungsi lahan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga oleh kehidupan manusia. Hutan adalah rumah bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan. Ketika hutan rusak atau hilang, banyak makhluk hidup kehilangan habitat, sumber makanan, dan tempat berkembang biak. Selain itu, deforestasi mempercepat perubahan iklim dan pemanasan global. Pohon yang seharusnya menyerap karbon dioksida berkurang jumlahnya, sehingga gas rumah kaca semakin meningkat di atmosfer. Hilangnya hutan juga membuat tanah lebih rentan terhadap erosi, banjir, dan tanah longsor. Dari sisi ekonomi, kerusakan hutan dapat menurunkan kesuburan tanah dan mengurangi hasil pertanian. Bencana yang ditimbulkan juga menyebabkan kerugian besar serta merusak berbagai fasilitas umum. Oleh karena itu, menjaga kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama agar keseimbangan lingkungan, ekonomi, dan kehidupan sosial tetap terjaga untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Deforestasi merupakan situasi alih fungsi hutan menjadi areal tidak berhutan. Dua faktor utama yang menyebabkan deforestasi yaitu perkembangan habitat manusia dan bencana yang ditimbulkan gangguan alam. Lalu, apa solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah deforestasi? Pertama, implementasi kebijakan pelindungan hutan. Implementasi kebijakan ini merupakan solusi deforestasi yang mengikat dan inklusif dengan mengajak partisipasi setiap golongan. Perusahaan dapat menerapkan kebijakan ini dengan sarana pemanfaatan hutan dan menjaga kelestarian alam melalui program CSR. Kedua, pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Maksud dari hutan berkelanjutan berkutat pada pelindungan kesinambungan antara terjaganya habitat yang menghidupi beragam spesies hewan dan tumbuhan dengan manfaat yang bisa diperoleh di masa depan. 3.
Restorasi hutan. Kegiatan reboisasi atau restorasi hutan merupakan solusi deforestasi paling simpel, namun juga memiliki pengaruh krusial yang paling pasti. Selain menghidupkan kembali kawasan hutan, manfaat dari restorasi hutan ini juga bersifat jangka panjang. Contohnya melakukan pengembangan hutan tanam dan agroforestry. Keempat, pemberdayaan masyarakat lokal. Masyarakat lokal adalah pihak yang berhubungan langsung dengan kondisi hutan di permukiman setempatnya, sehingga penting untuk melakukan pemberdayaan bagi masyarakat lokal sebagai solusi deforestasi, dan dapat dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan melalui CSR, dengan turut mengajak masyarakat lokal Seringkali, deforestasi dilakukan atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Hutan dibuka untuk perkebunan, pertambangan, maupun pembangunan infrastruktur. Namun, dampaknya tidak berhenti pada hilangnya pepohonan. Di Kalimantan, banyak satwa kehilangan habitatnya akibat berkurangnya tutupan hutan. Di Riau, kebakaran hutan menyebabkan kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat. Sementara itu, di Sumatera, kerusakan hutan diduga turut memperparah banjir dan longsor yang terjadi pada tahun 2025. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kerusakan hutan bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah sosial, ekonomi, dan keselamatan manusia. Pertanyaannya, apakah keuntungan yang diperoleh dari pembukaan hutan sebanding dengan kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat dan generasi mendatang? Karena pada akhirnya, hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga hak generasi yang akan datang. Menjaga hutan berarti menjaga masa depan.